Halo semua, selamat datang di alur cerita film Alfar Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Sniper yang dirilis pada tahun 2004. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semoga film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu Thomas Becket yang sedang melatih seorang murid menggunakan target virtual. Di sana Thomas mengajarinya menembak target yang sedang disandra dan berhasil melumpuhkannya. There's a rock. Stand down. Namun entah apa yang kemudian terjadi, keberhasilan Thomas justru dimarahi oleh sang kapten. Ia beralasan jika Thomas egois dan tidak menjalankan perintah atasan. Kapten Larry kemudian mengatakan jika dalam tes kesehatannya kemarin Thomas dinyatakan gagal dan ia akan dikembalikan ke tempat asalnya. Fucking deal you made. Scene lalu menunjukkan negara Vietnam di mana terlihat seorang gangster muda sedang menuju ke klub hiburan dengan membawa sejumlah barang haram. Saat hendak menemui teman wanitanya, si pemuda tersebut curiga dengan pria yang mengaku dia adalah pelanggan si wanita tersebut. Dan ternyata memang benar jika pria yang berjaket hitam ini adalah polisi yang sedang menyamar. Terjadi ketegangan di antara mereka di mana si pemuda gangster dengan keji membunuh teman wanitanya sedang ia kabur dengan menerobos melalui jendela. Namun polisi yang menyamar tadi tak tinggal diam, ia terus mengejarnya hingga di suatu momen pria gangster tersebut dapat dilumpuhkan. Namun entah apa yang kemudian direncanakan polisi tersebut, di mana ia kemudian menelpon seseorang untuk menyiapkan sniper terbaiknya. I gotta get your sniper. Scene lalu berpindah di Washington DC, Amerika Serikat. Terlihat seorang politisi muda yang bernama Neil Penegan sedang melangsungkan akad pernikahannya. Di sana Thomas juga hadir karena Neil adalah putra dari temannya dulu yang bernama Paul Penegan. Thomas juga membacakan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Paul. Dalam surat tersebut ditulis jika surat ini dibaca oleh Thomas, maka itu artinya ia sudah gugur di medan pertempuran. Congratulations. Thanks, Tom. Di lain sisi, dua orang petinggi NSA sedang mengoleksi hasil uji tembak yang dilakukan Thomas untuk menentukan ia akan diberikan sebuah misi penting. Di sisi lain, Thomas juga sedang mengalami penurunan akurasi tembakan dikarenakan jari telunjuknya yang hilang pasca pertempuran di hutan Panama. Sang dokter mengatakan jika Thomas sering mengalami gemetar di setiap jarinya karena sebuah saraf yang sudah putus. Hal itu membuat sang dokter menyarankan jika Thomas segera pensiun. Thomas yang mendengarnya kemudian mengatakan jika dirinya juga tidak berpikiran akan selamanya di marinir. Namun Thomas akan mengakhiri masa pensiunnya nanti ketika sudah memasuki umur 65 tahun. Scene lalu kembali flashback di mana kala itu Thomas sedang ditugaskan di perang Vietnam. Ternyata hal itu hanyalah mimpi di mana dua orang marinir sudah menjemputnya di kamar hotel. Thomas diminta untuk menghadap petinggi militer yang kemudian diperkenalkan dengan seorang petinggi NSA yang bernama William R.T. Diketahui juga jika William R.T. merupakan rekannya dulu sewaktu perang Vietnam. Thomas ditugaskan untuk membunuh Paul Penegan yang disangkanya telah meninggal. Usut punya usut, Paul sudah memberikan dukungan teroris dan terlibat dalam sindikat narkotika di dataran tinggi Vietnam. Misi ini terasa sulit bagi Thomas karena Paul adalah rekannya dulu yang pernah menyelamatkan nyawa Thomas di perang Vietnam sekian tahun yang lalu. William menjelaskan jika sampai Paul tertangkap di kepolisian Vietnam tentu akan menambah masalah besar dan membuat citra negara Amerika buruk di mata dunia. Thomas kemudian pertimbangkan semua itu dan memutuskan untuk mengambil misi hanya dengan seorang diri karena misi ini adalah sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Scene lalu menunjukkan Thomas yang sudah berada di negara Vietnam.
Di sebuah hotel, Thomas didatangi oleh seorang detektif polisi yang bernama Kuan. Sembari makan malam, Kuan mulai membicarakan misi di mana ia mengatakan hanya dirinya lah yang tahu misi ini. Kuan menyarankan kepada Thomas untuk segera membunuh Paul sebelum para polisi Vietnam menangkap Paul. Kuan menambahkan jika Paul akan melakukan pertemuan dengan kliennya, mereka akan bertransaksi barang haram di sebuah gedung, di mana Thomas kemudian diberikan sebuah alat semacam chip untuk melacak keberadaan Paul. Diketahui chip ini akan sangat berguna untuk menargetkan Paul, walaupun nantinya di pertemuan Paul akan dikawal banyak anak buahnya. Keesokan paginya, Thomas diantar Kuan di sebuah tempat di mana di sanalah Thomas akan melakukan tembakan. Kuan mengatakan jika sebaiknya Thomas segera membunuh Paul dan memesan tiket pesawat untuk kemudian segera terbang ke negara Amerika. Malam pun kemudian tiba di mana Kuan menemui anak buah Paul yang pernah ditangkapnya. Di sana Kuan menyuruh anak buah Paul yang bernama Zack menempelkan chip ke baju Paul agar nantinya Thomas dapat mengidentifikasi target. Pada mulanya anak buah Paul menolak perintah tersebut, namun Kuan mengancam jika ia menolak maka ia akan mengatakan kepada Paul jika Zack sudah berkhianat. Mendengar hal itu, Zack pun kemudian mencari jalan aman dengan menuruti perintah Kuan. Di sebuah klub, Kuan kemudian mengatur strategi dengan teman wanitanya yang merupakan seorang polisi. Di tempat itu jugalah Paul akan menemui kliennya untuk bertransaksi narkoba. Di lain sisi, Thomas yang juga bersiap di atas gedung di mana ia sedang merakit senjatanya yang dilengkapi dengan chip pendeteksi di bagian skopnya. Setelah lama mengintai, akhirnya Paul datang bersama dengan para pengawalnya. Di sana Zack diam-diam menempelkan chip pemancar di baju Paul, di mana hal itu langsung diketahui oleh Thomas. Kendati demikian, Thomas yang sudah membidik tiba-tiba kehilangan konsentrasi dan membuat pandangannya buyar. Tak hanya itu, setelah pandangannya pulih, Thomas yang hendak menarik pelatuk dikejutkan dengan pelatuk senjata yang telah macet. Ia pun kehilangan pandangan setelah alat pendeteksi yang ia gunakan tiba-tiba error. Thomas yang tak banyak memiliki waktu kemudian mencopot alat tersebut dan kembali membidik. Namun Paul yang merasa curiga dengan Zack memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk membunuhnya. Keributan terjadi di mana hal itu membuat Thomas kehilangan konsentrasi yang membuat jarinya bergetar hebat dan tak sengaja menarik pelatuk yang malah salah sasaran. Suasana menjadi kacau setelah kejadian penembakan tersebut. Terjadi baku tembak antara anak buah Paul dengan Thomas yang kemudian satu demi satu anak buah Paul dapat dilumpuhkan. Sebuah tembakan mengejutkan Thomas dari arah lain yang rupanya seorang sniper telah membidiknya sedari tadi. Namun untungnya dari sekian banyak tembakan tak satu pun dapat mengenainya. Thomas kemudian berpindah tempat dan balik membidik sniper tersebut hingga ia pun dapat dilumpuhkan. Karena baku tembak yang berlangsung lama membuat Thomas terkepung oleh polisi Vietnam dan kemudian menangkapnya. Lalu kita akan diperlihatkan betapa liciknya William yang kala itu sedang membicarakan kegagalan Thomas dalam membunuh Paul di Vietnam. Di sana juga kita bisa melihat jika yang menyewa sniper untuk membunuh Thomas adalah mereka sendiri. Di sisi lain, Thomas diinterogasi dan ditanyai alasan ia menembak pria yang menjadi klien si Paul. Namun Thomas hanya diam dan alhasil ia pun dibawa ke sel tahanan. Tak lama kemudian suara dari kegelapan terdengar menertawai Thomas. Tak lain dia adalah Paul Pennegan, di mana ia mengatakan jika Thomas sudah masuk ke dalam perangkap William. Usut punya usut, sebelum misi ini diberikan oleh Thomas, William sudah banyak mengutus sniper-sniper lain yang berakhir dengan kegagalan misi. Thomas lalu bertanya kepada Paul kenapa ia telah melanggar hukum dan menjadi pembisnis narkoba di Vietnam. Paul kemudian menjawab jika hal ini adalah bentuk sakit hatinya kepada William yang dulu telah menjebaknya. Selain itu, menjadi bos narkoba di negara Vietnam sudah dinikmati dan disinilah ia merasa menjadi manusia bebas yang kebal hukum. Tak lama kemudian para polisi datang untuk memindahkan mereka ke dalam sel lain yang lebih ketat. Namun saat dibawa tiba-tiba sebuah bom meledak dan pelakunya sendiri tak lain adalah anak buah Paul.
Karena ledakan itu jugalah polisi yang mengawal Thomas seketika pingsan. Momen ini segera dimanfaatkan Thomas untuk segera melarikan diri. Setelah berhasil kabur, Thomas kemudian menelpon Kuan untuk menemuinya di suatu tempat. Setelah bertemu, Thomas mencurigai Kuan dan polisi Vietnam bahwa mereka yang sudah menyewa sniper untuk membunuh dirinya tadi malam. Namun di sana Kuan bersumpah bahwa ini bukanlah rencana busuk mereka. Kuan meyakinkan Thomas jika misi mereka juga sama, yaitu melenyapkan Paul, di mana dalam beberapa tahun belakangan ini Paul sudah membangun organisasinya menjadi semakin besar dan menjadi tak tersentuh oleh hukum dan Badan Keamanan Vietnam. Thomas kemudian mengajak Kuan untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Bukit Kainin, di mana dulu terdapat gua yang menjadi markas Amerika di Perang Vietnam berlangsung. Thomas meyakini jika Paul dan kekuatannya berada di Gua Kainan karena tempat itu sangat dirahasiakan bagi Vietnam dan hanya orang Amerika yang mengetahuinya. Karena area yang dulunya menjadi tempat peperangan berubah menjadi lahan pertanian, membuat Thomas sedikit kesulitan mencari denah lokasi di mana pintu masuk terowongan menuju ke gua, sedangkan tidak ada satupun petani yang mengetahuinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan di mana seingat Thomas dulu menjadi pintu masuk menuju ke Gua Kainan. Sementara William yang mengutus anak buahnya mencari Thomas dan juga Kuan terjebak oleh alat pendeteksi yang sengaja Thomas tempatkan di sebuah gerobak rumput milik petani. Singkat cerita, Thomas dan Kuan sudah berada di perkebunan pisang di mana dulu menjadi pintu masuk menuju ke Gua Kainan. Di sana Thomas menyadari adanya bau musuh setelah insting dan nalurinya sebagai sniper handal. Ia pun sengaja menyuruh Kuan melangkah sendirian untuk membuat pengalihan, sementara ia akan membackup dari belakang. Benar saja terlihat pergerakan musuh yang berada di atas pohon. Sebelum musuh dapat melukai Kuan, Thomas yang sudah membidiknya langsung menembak pria tersebut. Suara tembakan tersebut memancing para anak buah Paul yang menjaga pintu masuk gua. Di sana terjadi baku tembak seru di mana Thomas dan Kuan berhasil mengatasinya. Satu orang anak buah Paul yang kehabisan amunisi dibiarkan untuk hidup dan berlari ke tempat pintu masuk. Tepat sebelum pria itu masuk, Kuan yang sudah bersiap langsung menghabisinya. Setelah memasuki terowongan yang sangat gelap dan juga ampak, akhirnya Thomas dan Kuan sampai di ruangan gua yang sangat lebar dan juga luas. Di sana terlihat para anak buah Paul yang sedang beraktivitas dan bersenang-senang setelah membebaskan bos mereka. Rencana kemudian dilaksanakan di mana Kuan dan juga Thomas akan berpencar untuk mencari Paul. Namun belum jauh Kuan melangkah, ia tergelincir oleh sebuah batu yang kemudian membuatnya tertangkap. Thomas sendiri yang sudah ketahuan dikejar oleh dua orang anak buah Paul. Thomas yang cerdik kemudian bersembunyi di sebuah celah terowongan yang kemudian berhasil melumpuhkan dua orang anak buah Paul yang mengejarnya. Kuan yang tertangkap kemudian dipaksa untuk duel dengan seorang anak buah Paul. Di sana Kuan harus melawan dengan tangan kosong yang padahal musuhnya menggunakan dua buah golok. Meskipun sedikit kesulitan di awal, Kuan yang jago bela diri Muay Thai langsung mengalahkan anak buah Paul. Setelah pertarungan tersebut, Kuan kembali ditangkap dan dijadikan sandera. Paul menantang Thomas untuk melakukan tembakan jika saja ia ingin Kuan juga tewas. Namun Thomas yang cerdik mendapatkan sebuah celah di mana ia menembak tangan kanan anak buah Paul yang sedang menodongkan pistol, untuk kemudian pistol tersebut malah menembak ke arah Paul. Tell you what. Setelah tewasnya Paul, seketika para anak buahnya tertunduk tanda menyerahkan diri mereka kepada Thomas.
Kuan kemudian menjelaskan jika hal ini adalah sebuah tradisi di mana jika pemimpin mereka sudah dibunuh, maka seluruh pasukannya akan tunduk kepada orang yang baru, di mana hal itulah Thomas, orang yang sudah membunuh Paul. Thomas yang mendengarnya kemudian mengatakan jika ini adalah berlebihan. Kuan diminta untuk menceritakan ini semua kepada komandan Pentagon di Amerika, dan ia juga meminta Kuan memanggil pasukan penjemput yang nantinya akan membawa Thomas ke Amerika. Dan singkat cerita, Thomas dan Kuan kemudian berpisah dengan sebuah salam hormat kepadanya. Setelah pergi dari lubang jalan keluar terowongan, Thomas kemudian menyalakan bom asap untuk memberitahu pasukan penjemput yang sudah dipanggil oleh Kuan. Tak lama kemudian sebuah helikopter terlihat terbang rendah yang ternyata itu adalah pasukan penjemput. Thomas kemudian terbang menggunakan heli tersebut. Selama perjalanan, Thomas terus saja mengingat dan menggenggam kalung yang dulu diberikan oleh Paul. Ia teringat jika dulu Paul sudah menyelamatkan nyawanya. Namun sekarang sudah berbeda. Paul sudah berubah dan akhirnya ia sendirilah yang diberikan misi untuk membunuhnya. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Raja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.